Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Malam itu sekitar pukul 18.00, dua anak kecil, Fauzan anak Pak Imam dan Dimas anak Pak Supri, berangkat mengaji seperti biasa. Mereka berdua masih kelas 4 SD dan sudah terbiasa jalan kaki ke langgar kecil di ujung desa. Malam itu langit agak mendung, tapi udara masih hangat. "Zan, cepetan ntar ketinggalan," kata Dimas sambil mengayuh langkah. Iya, tungguin," sahut Fauzan. Di tengah jalan, mereka melihat sosok Pak Mustafa, guru ngaji mereka, berdiri di bawah pohon jati besar. Ia tersenyum seperti biasa dan melambaikan tangan. "Ayo cepetan, ngaji bareng sama Pak Ustadz ya," kata sosok itu. Mereka berdua tersenyum lebar. "Iya Pak Ustadz," jawab keduanya serempak. Namun anehnya, jalan yang mereka lewati terasa jauh dan berputar-putar. Tak sampai-sampai ke langgar. Jalan yang mereka kenali berubah bentuk. Rumah-rumah yang biasanya mereka lewati seakan hilang. Mereka mulai kelelahan. "Pak Ustadz, ini lewat mana sih? Kok kayak muter-muter?" tanya Dimas sambil ngos-ngosan. "Sabar, ini jalan cepat, udah deket," jawab sosok guru ngaji itu. Tak lama, mereka tiba di sebuah rumah yang tak mereka kenali. Rumah itu terlihat seperti rumah kayu tua, tapi di mata mereka terlihat seperti rumah guru ngaji. Mereka disuruh masuk, duduk, dan diberi air minum yang terasa hambar. Di luar, malam semakin gelap. Sementara itu, di rumah Pak Imam, "Zan kok belum pulang-pulang, Pak?" tanya Ibu Imam cemas sambil melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pak Imam menjawab, "Biasanya jam segini sudah pulang, Bu. Aku ke rumah Supri dulu nanya Dimas ya." Di rumah Pak Supri, ternyata Dimas juga belum pulang. Pak Imam meneguh ludah. "Mas Supri, ini udah gak beres. Ayo kita cari ke langgar." Pak RT menggerakkan warga. Pak Muji, Pak Darmin, dan Pak Sugeng membawa senter, obor, serta alat dapur penggorengan, panci, wajan untuk dipukul-pukul agar terdengar keras. "Fauzan, Dimas," teriak warga di kebun, di jalan setapak, hingga ke pekarangan kosong. Di sisi lain, di rumah kayu itu, Fauzan dan Dimas bisa mendengar teriakan warga. "Itu suara bapakku," kata Fauzan kaget. "Iya, ibuku juga," seru Dimas. Mereka bangkit, hendak lari, namun sosok Pak Mustafa tiba-tiba berkata dengan nada tajam, "Jangan dijawab, duduk lagi. Itu cuma suara jin yang menyesatkan." Keduanya saling berpandangan, bingung dan takut. Malam semakin larut. Warga putus asa. Pak Supri memohon kepada Pak RT, "Tolong Pak, kita minta tolong ke Mbah Kromo saja." Mbah Kromo, sesepuh desa yang terkenal dengan kemampuan batinnya, datang dengan membawa tasbih. Ia duduk bersila di bawah pohon beringin tua yang berada di batas desa. Anak-anak itu masih hidup, tapi mereka disembunyikan di alam lain. Lihat,
lewat pohon ini, kata Mbah Kromo sambil memejamkan mata. Mbah Kromo memerintahkan semua warga untuk membaca ayat kursi sebisanya. Obor dinyalakan, warga berdiri melingkar mengelilingi pohon beringin sambil mengumandangkan ayat suci. Tepat pukul jam 11 malam, saat suara ayat mulai serempak, tiba-tiba Sugeng berteriak, "Allahu Akbar! Lihat!" Semua mata mendongak ke atas pohon beringin. Dua sosok kecil terlihat di antara rimbun dahan. Wajah pucat, pakaian compang-camping. Itu Fauzan dan Dimas. Warga langsung naik, menurunkan mereka perlahan-lahan. Ibu Fauzan dan Ibu Dimas langsung memeluk anak-anak mereka sambil menangis sejadi-jadinya. Tangisan mereka bercampur rasa syukur dan ketakutan. Anakku bilang, dia diajak Pak Mustafa, kata Bu Imam. Betul, tapi Ustadz Mustafa tadi ikut nyari sama kita. Dan sejak maghrib dia nggak kesini. Rumahnya aja 10 km dari desa kita, jawab Pak Darmin. Mbah Kromo kemudian berkata pelan, "Itu bukan Pak Mustafa, itu demit, penunggu pohon jati yang suka menyerupai manusia. Dulu pernah juga ada anak kecil yang hampir dibawa." Semua warga diam. Pak Supri memeluk Dimas erat. "Nak, kalau lihat orang yang kita kenal tapi merasa aneh, jangan langsung percaya ya." Sejak malam itu, warga sepakat anak-anak tidak boleh berangkat ngaji malam sendirian. Langgar dipindah ke dekat pemukiman, dan pohon beringin diberi pagar serta papan larangan. Fauzan dan Dimas tak pernah lupa wajah sosok yang menyerupai guru ngaji mereka. Wajah yang ketika diingat kini terlihat semakin menyeramkan. Matanya hitam, kosong, senyumnya terlalu lebar. Dan hingga kini, malam Jumat Kliwon, warga masih sering melihat bayangan putih di bawah pohon jati.